Selamat pagi anak-anakku yang dikasihi Tuhan. Senang sekali pagi ini Ibu bisa menyapa kalian, Ibu bisa bersama kalian di acara MPLS ya. Tahu ya artinya MPLS? Ya, masa pengenalan lingkungan sekolah ya. Yang istimewa hanya apa? Anak-anak, tahun ini MPLS diadakan dengan cara daring ya, dari rumah kalian masing-masing. Tentunya sudah pada tahu semua bahwa kita sedang menghadapi namanya pandemi COVID-19 ya, COVID-19 yang sudah merajalela, yang sangat cepat gerakannya. Karena itu kita melakukan MPLS ini dengan daring. Dan materi yang diberikan kepada Ibu pagi ini adalah wawasan Wiyata Mandala ya, wawasan Wiyata Mandala. Oke. Langsung saja ya, Bu Dewi kenalan dulu ya. Nama Ibu adalah Ibu Dewi Wulandari, sudah bekerja di SMP Widya Wacana kurang lebih 21 tahun ya. Dari masa ke masa mengikuti perkembangan pendidikan luar biasa di Indonesia. Nah, anak-anak kita akan belajar tuh apa wawasan Wiyata Mandala. Sebelum kalian masuk, sebelum kalian mengenal sekolah apa aja yang ada di sekolah, kita akan belajar tentang ini, wawasan Wiyata Mandala, cara kita memandang Wiyata Mandala itu apa. Baik, kita belajar langsung ya. Arti dan makna dari wawasan Wiyata Mandala. Ini dia artinya. Wawasan itu adalah suatu pandangan atau sikap yang mendalam terhadap suatu hakikat ya, dalam suatu hakikat ya. Dalam suatu hakikat, dalam satu tema, satu tempat tertentu ya, suatu pandangan atau sikap yang mendalam tentang terhadap suatu hakikat. Nah, Wiyata itu artinya adalah pendidikan Mandala, tempat atau lingkungan ya, tempat atau lingkungan ya. Wiyata itu tempat atau lingkungan. Nah, Mandala adalah sikap menghargai dan bertanggung jawab terhadap lingkungan sekolah sebagai suatu tempat menuntut ilmu pengetahuan. Jadi kalau kita gabungkan wawasan Wiyata Mandala itu sebetulnya adalah cara pandang kita tentang suatu tempat ya, cara pandang kita tentang suatu tempat, lalu melahirkan satu sikap menghargai dan bertanggung jawab terhadap tempat itu atau lingkungan sekolah di mana kita mencari ilmu atau menimba ilmu, menuntut ilmu pengetahuan ya. Itu adalah wawasan Wiyata Mandala. Nah, unsur-unsurnya apa saja Wiyata Mandala itu? Anak-anak, unsur-unsurnya ada 5 unsur. Tentunya di dalam satu lingkungan sekolah, kita tahu unsur yang pertama ya sekolah itu sendiri ya. Sekolah merupakan lingkungan pendidikan. Nah, di dalamnya ada kepala sekolah yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab penuh atas penyelenggaraan semua yang ada di dalam lingkungan sekolah ini, dikelola, kemudian diorganis atau diatur oleh kepala sekolah sebagai pemimpin atau pimpinan di dalam lingkungan sekolah. Kemudian ada yang ketiga, unsur yang ketiga adalah guru dan juga orang tua siswa ya. Antara guru dan orang tua siswa juga harus saling pengertian dan kerjasama erat untuk mengemban tugas pendidikan yang tentunya berhubungan dengan baik, yang serasi ya. Kemudian yang keempat, unsur keempat adalah warga sekolah di dalam maupun di luar sekolah. Dalam hal ini tentunya adalah masyarakat ya, yang juga harus menjadi pendukung yang harus menjunjung tinggi martabat dan citra guru. Yang kelima adalah sekolah harus bertumpu pada masyarakat sekitarnya dan mendukung antar warga. Ini adalah 5 unsur daripada Wiyata Mandala. Nanti kalian bisa baca dengan tenang ya di rumah, kalian pahami dengan baik. Baik, berikutnya sekolah dan fungsinya. Ya, tadi kan cara pandang kita terhadap suatu tempat. Nah, wawasan Wiyata Mandala itu ternyata cara pandang kita memandang sekolah di mana kita mencari ilmu. Nah, sekolah dan fungsinya sekolah merupakan tempat penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar, menanamkan, mengembangkan nilai, ilmu pengetahuan, teknologi dan juga keterampilan. Sekolah juga merupakan lembaga pendidikan formal, tempat berlangsungnya pembelajaran ya, untuk membina dan mengembangkan apa saja yang bisa kita kembangkan dari sekolah. Ya, tentu fungsi sekolah yang pertama adalah ilmu pengetahuan dan teknologi yang bisa kita transfer knowledge ya. Lalu pandangan hidup, kepribadian, nilai-nilai karakter ya. Sekolah juga punya fungsi sebagai penanaman nilai-nilai karakter. Kemudian juga hubungan antara manusia, ini relationship kita dengan orang lain, hubungan antara manusia satu dengan manusia lain, juga dengan lingkungan. Ya, lingkungan dengan sekitarnya, manusia dengan lingkungan dan dengan Tuhan ya.
hubungan manusia dengan manusia, manusia dengan lingkungan, juga dengan Tuhan. Lalu kemampuan berkarya, itu sekolah juga fungsinya sebagai tempat untuk kita berkarya, melakukan sesuatu ya. Kemudian berikutnya, fungsi sekolah adalah sebagai tempat masyarakat belajar karena memiliki aturan atau tata tertib kehidupan, mengatur hubungan antara guru, itu juga fungsi sekolah, mengatur pengelolaan pendidikan, mengatur siswa, mengatur jalannya pembelajaran yang saat ini kita biasa kenal dengan sebutan daring ya, belum bisa luring karena memang pandemi sedang masif ya, gerakannya sedang cepat sekali sehingga kita masih menggunakan sistem daring ya, tentunya untuk mencapai apa? Anak-anak mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan dalam suasana yang dinamis ya, terus bergerak ya. Ciri-ciri sekolah sebagai masyarakat pembelajar itu apa? Ya, pemerintah sekarang sedang menggerakkan atau mengeluarkan tentang slogan Merdeka Belajar ya, Merdeka Belajar. Jadi kalian itu punya kesempatan merdeka belajar, bahkan daring begini malah kalian punya kesempatan belajar bisa di mana saja ya, di rumah pun kalian bisa merdeka belajar. Nah, ciri-ciri sekolah sebagai masyarakat pembelajar atau belajar adalah ada guru, ada siswa, lalu ada kegiatan belajar mengajar dengan baik dan dengan tertib ya, meskipun pada pandemi ini kita masih menggunakan sistem daring. Lalu tercapainya masyarakat yang sadar mau belajar dan bekerja keras ya. Kemudian terbentuknya manusia Indonesia seutuhnya. Diharapkan dengan pendidikan masyarakat Indonesia ini semakin cerdas ya, memiliki manusia-manusia yang berkualitas ya, sumber daya manusia yang memiliki kualitas yang baik ya. Oke, berikutnya prinsip apa? Prinsip sekolah ya. Prinsip sekolah adalah sekolah sebagai wadah, lembaga yang memberikan bekal hidup. Sekolah juga memberikan sebagai institusi juga menjadi tempat ya, tempat untuk kalian disebut peserta didik ya, belajar di bawah bimbingan pendidik. Dalam hal ini adalah Bapak Ibu guru kalian yang nanti juga kalian akan kenalan ya. Sebagai lembaga, sekolah juga tempat pelayanan yang adil, merata bagi stakeholdernya. Stakeholder itu seluruh elemen sekolah yang ada di dalam. Ada guru, Bapak Ibu guru, dan tentunya tenaga kependidikan. Sekolah sebagai lembaga pengembangan bakat dan minat siswa. Nanti kalian akan mengenal namanya kegiatan kokurikuler, kegiatan ekstrakurikuler. Nah, itu semua adalah pengembangan bakat dan minat anak-anak sekalian. Sekolah sebagai lembaga juga menjadi tempat untuk kita ini menggali potensi di luar intelijensi ya. Di luar intelijensi itu di luar yang biasanya pengetahuan, kemampuan knowledge, kognitif, ini yang di luar potensi intelijensinya. Misalnya apa? Anak-anak, misalnya adalah talenta-talenta kalian, potensi-potensi bakat-bakat kalian ya. Sekolah juga menjadi tempat untuk membina potensi-potensi. Mungkin ada yang berpotensi menjadi penari, mungkin ada yang mempunyai potensi menjadi olahragawan bulu tangkis misalnya, atau punya potensi di bidang-bidang tertentu di luar intelijensinya. Nah, sekolah juga memberikan perhatian serius untuk mengembangkan kemampuan emosional dan sosial, kemampuan berkomunikasi, berinteraksi, kemampuan bekerja sama dalam kelompok dan lain-lain. Nah, sekolah ini menjadi fasilitator untuk mengembangkan kemampuan-kemampuan kalian berkomunikasi ya. Tentu kalian ini sudah sangat pengen banget masuk sekolah ya, bisa ketemu dengan teman-teman baru begitu ya. Tapi karena situasi masih seperti ini, ditahan dulu ya. Tapi bukan berarti kita nggak bisa mengembangkan kemampuan berinteraksi kita. Kita tetap bisa melakukan komunikasi yang baik, berinteraksi yang baik dengan teman-teman kita dengan cara yang tentunya beretika ya. Nanti sekolah punya aturan-aturan etika, aturan-aturan bagaimana kita berkomunikasi dengan satu dan yang lain, menggunakan sosial media juga dengan bijak ya. Sekolah sebagai wahana pengembangan sikap dan watak karakter ya. Nanti kita akan bicara juga tentang profil sekolah kita, supaya kalian tahu sekolah ini mengembangkan apa saja yang dibentuk dalam karakter yang kita bisa dapat nanti di sini. Nah, sekolah juga sebagai wahana pendewasaan diri ya. Nanti anak-anak kan dari SD nih, sekarang sudah pindah ke SMP. Ada sebuah proses ya, pendewasaan diri. Nah, sekolah juga memiliki prinsip itu, mendewasakan para peserta didik. Kemudian, sekolah sebagai bagian dari masyarakat belajar atau learning society. Berikutnya, penggunaan sekolah. Nah, sekolah sebagai suatu lembaga pendidikan yang diperuntukkan sebagai tempat proses kegiatan belajar mengajar
tidak diperbolehkan untuk apa saja, yang nggak boleh dilakukan di sekolah apa saja. Nah ini dia, penggunaan sekolah itu harus bijaksana sesuai dengan aturan ya, ada payung hukumnya ya. Tidak boleh untuk ajang promosi, penjualan produk-produk perniagaan yang tidak berhubungan dengan pendidikan ya, yang tidak berhubungan dengan pendidikan. Paham ya yang dimaksud dengan tidak berhubungan dengan pendidikan, karena nanti anak-anak kalian akan ketemu di mata pelajaran tertentu di mana memang malah dituntut itu bagaimana kita belajar mengenal marketing ya, marketplace ya, mengenal dunia nyata di mana kita bisa berjualan, ekonomi kreatif, itu ada materi-materi itu nanti ada di kelas-kelas tertentu. Tapi yang dimaksud di sini adalah yang tidak berhubungan dengan pendidikan, apalagi barang yang diproduksi atau yang dijual itu bertentangan dengan hukum. Wah itu bahaya sekali ya anak-anak. Rokok nggak boleh dijual di sekolah ya, apalagi narkoba. Nah, sekolah merupakan lingkungan bebas rokok. Nah ini tadi bagi semua pihak. Jadi sekolah itu harus tidak boleh ada asap rokoknya. Penyebaran aliran sesat, penyebar luasan agama-agama tertentu yang bertentangan dengan undang-undang dan Pancasila itu juga nggak boleh ada di sekolah. Propaganda politik, kampanye, wah itu juga tidak boleh ya anak-anak, dilarang keras kampanye di sekolahan ya. Syuting film atau sinetron-sinetron tanpa seizin pemerintah daerah. Loh Bu Dewi, kita pernah loh lihat syuting di sekolah, boleh. Syuting di sekolah boleh, asal itu berhubungan dengan pendidikan boleh. Tetapi jika itu tidak berhubungan dengan edukasi, dengan pendidikan, terutama itu berdampak positif terhadap kalian, tentu harus melalui izin dari pemerintah daerah. Dalam hal ini adalah Kota Surakarta di mana kita tinggal ya anak-anak. Lalu kegiatan-kegiatan yang dapat menimbulkan kerusakan, perpecahan, perselisihan, konflik sehingga menjadikan sekolah itu tidak kondusif, gak aman lagi, geng-gengan misalnya, gak boleh ya, itu gak boleh ada di sekolah. Oke, berikutnya penataan Wiyata Mandala dalam upaya ketahanan sekolah apa? Ketahanan sekolah itu lebih menitik beratkan pada upaya-upaya preventif. Nah, sekolah itu harus juga siap-siap nih, siap-siap bagaimana cara kita melakukan tindakan preventif. Apa sih Bu Dewi tindakan preventif? Siapa yang tahu tindakan preventif itu apa? Apalagi masa pandemi gini, supaya tidak terkena corona kita harus rajin berolahraga, gunakan protokol kesehatan, minum vitamin C, istirahat yang cukup, makan yang bergizi, itu namanya tindakan preventif yang sudah dilakukan. Jadi tindakan pencegahan untuk menjadikan apa? Sekolah sesuai dengan tujuan dan fungsinya. Nah maka perlu dilakukan namanya penataan Wiyata Mandala di sekolah melalui apa anak-anak? Melalui langkah-langkah berikut. Meningkatkan koordinasi dan konsolidasi dengan sesama warga sekolah untuk dapat mencegah sedini mungkin adanya kegiatan, tindakan yang dapat mengganggu proses belajar mengajar. Lalu melaksanakan tata tertib sekolah secara konsisten dan berkelanjutan ya. Lalu melakukan koordinasi dengan komite sekolah, di mana komite sekolah itu kan di dalamnya anggotanya adalah para orang tua siswa dan pihak keamanan setempat yang terselenggaranya untuk terselenggaranya ketahanan sekolah ya, supaya sekolah itu kuat ya, unity, bersatu ya, terintegrasi, bersatu. Mengadakan penyuluhan bagi orang tua dan siswa yang bermasalah. Ini juga dalam rangka upaya tindakan preventif. Kalau tahu ada siswa atau peserta didik yang dalam kutip sedang menghadapi masalah, ini perlu adanya pendekatan, penyuluhan begitu. Lalu mengadakan penyuluhan dan pembinaan kesadaran hukum bagi peserta didik. Kalian diajari tentang mengenal hukum, aturan, undang-undang seperti itu. Biasanya anak-anak kalau pas tidak ada pandemi kemarin-kemarin, kalau MPLS kita biasanya menghadirkan tokoh-tokoh masyarakat yang bisa berkontribusi. Kemudian itu juga menghadirkan institusi yang berkontribusi, misalnya mengenal aturan lalu lintas. Nah, kita menghadirkan itu Bapak Polisi, Ibu Polisi ke sini untuk mengajari apa? Etika di jalan ya. Tapi kalian kan belum boleh naik motor ya. Jadi ini sebagai wacana edukasi saja supaya kalian dipersiapkan menjadi pribadi-pribadi yang taat hukum, taat aturan ya. Kemudian juga pembinaan dan pengembangan keimanan, ketakwaan, etika bermoral Pancasila, berpribadi sopan santun dan disiplin. Ini penting sekali anak-anak ya, penting sekali. Ibu tekankan lagi, ini penting sekali.
kita pinter sekali, wah luar biasa. Tapi kalau kita tidak punya etika, kita bukan orang yang memiliki sopan santun, tidak memiliki keimanan kepada Tuhan, aduh itu kasihan sekali ya, kasihan sekali. Tentu ini akan berpengaruh pada masa depan kalian. Nah, sekolah dalam tindakan preventif juga mengembangkan tuh bagaimana siswa atau peserta didik diajari untuk beretika ya. Lalu juga pengembangan logika. Nah, ini penting ini. Maka di tempat kita ada namanya basic research anak-anak. Bukan hanya kamu mendapat pembelajaran di sekolah yang teori-teori, tapi kalian juga dikembangkan tuh logika kalian. Logika berpikir, logika melihat, logika menganalisa suatu peristiwa. Sehingga kalian menjadi pribadi yang tidak cepat marah misalnya, tidak cepat menyimpulkan sesuatu, tapi kalian belajar dari apa yang kalian lihat, rajin belajar. Kemudian kalian punya gairah menulis, gemar membaca, menerima informasi-informasi, itu namanya kegiatan pengembangan logika ya. Kegiatan pengembangan logika. Lalu penemuan para ahli, membaca informasi penemuan para ahli, supaya itu apa? Supaya kalian memiliki pengetahuan literasi yang banyak. Nah, itu memperkaya kalian sebagai peserta didik. Kalian jadi pribadi yang cerdas, yang smart ya. Lalu mengikut sertakan siswa dalam kegiatan ekstrakurikuler dalam pengembangan diri. Tadi yang Bu Dewi sudah bilang di depan, mengadakan karya wisata, tapi ini tidak boleh dulu yang berhubungan dengan iptek. Nah, diganti dengan apa? Diganti dengan apa? Kalau nggak boleh karya wisata di masa pandemi, kalian bisa menjelajah dengan smartphone kalian ya, smartphone. Maka kalau punya smartphone, kalau punya handphone, jangan hanya dipakai untuk hal-hal yang mungkin tidak berguna, tapi mungkin sedikit ya, misalnya hanya nge-game aja, daripada waktunya lama-lama dipakai untuk main game. Mending kalian tuh lihat tuh karya wisata lewat virtual, bisa piknik pakai virtual. Aku mau lihat itu perkembangan negara-negara Eropa misalnya, kenapa sih di Yunani itu bangunannya kok unik-unik, wah bisa anak-anak bisa lihat di sana. Atau di Indonesia, kenapa ya Majapahit itu kok jadi gede, nah lihat itu di situ. Kenapa ya kok bisa balon itu naik ke atas, cari di situ pengembangan iptek. Nah, itu akan berguna memperkaya kalian anak-anak. Baik, berikutnya tugas wewenang dan tanggung jawab kepala sekolah tentunya tadi dalam hal pelaksanaan Wiyata Mandala. Nanti kalian baca sendiri ya di rumah ya, kepala sekolah ini punya tanggung jawab apa saja. Yang tentunya kepala sekolah ini punya tanggung jawab yang sangat besar karena dia memimpin institusi sekolah ini menuju ke arah yang lebih baik sesuai dengan visi misi sekolah, tentunya melaksanakan program-program yang disusun, menyelenggarakan musyawarah sekolah dengan OSIS, komite sekolah dengan tokoh masyarakat, menertibkan lingkungan sekolah, sarana prasarana, peraturan-peraturan dan sebagainya, mengadakan pertemuan rutin maupun insidentil dengan intern sekolah, dengan orang tua murid, dengan guru, dengan pendidik, dengan siswa ya. Lalu menyelenggarakan kegiatan yang menunjang ketahanan sekolah seperti misalnya apa? PKS, Pramuka, PMR, Paskibraka, kesenian dan sebagainya. Baik, ini 2 slide terakhir di Wiyata Mandala. Mekanisme dalam pelaksanaan Wiyata Mandala. Ini mekanismenya anak-anak, yaitu tahap preventif yang pertama. Upaya untuk meniadakan peluang-peluang yang dapat memungkinkan terjadinya kasus-kasus negatif di sekolah. Ya, bullying itu nggak boleh, perundungan nggak boleh ada di sekolah. Nah, supaya tidak terjadi bullying atau perundungan di sekolah, ini tentu harus mengikuti tindakan atau tahap preventif ini. Sekolah harus melihat ya potensi itu ada nggak. Nah, kalau ada tahap preventif ini tentu itu tidak terjadi anak-anak ya. Apa? Yang pertama, memelihara sekolah dalam lingkungan sekolah serta menciptakan kebersihan dan ketertiban agar siswa merasa nyaman, tenang, tidak ada tempat tertentu yang dijadikan siswa untuk hal-hal yang negatif. Ya, kemudian apa? Menciptakan suasana yang harmonis antara pihak pendidik, staf, serta siswa, serta penduduk di sekitar sekolah. Nah, kalau di sini anak-anak nanti kalau Tuhan izinkan ini berlalu dan kalian masuk, tentu kalian tidak boleh keluar ya untuk bersinggungan dengan masyarakat di luar, karena kita kalau sudah masuk di sekolah kita punya aturan tidak boleh keluar kecuali ada kegiatan yang keluar ya. Kemudian apa? Kemudian membentuk jaring ya, jaring-jaring pengawasan atau kontrol dan razia terhadap kegiatan siswa di lingkungan sekolah. Ini apa ya Bu Dewi maksudnya? Ini maksudnya membentuk jaring-jaring pengawasan kontrol ini biasanya dilakukan oleh kesiswaan dan guru BPBK serta wali kelas. Artinya apa? Ini dimaksudkan ketika terjadi tatap muka ya.
Kalau dalam suasana daring bagaimana Bu fungsi ini? Mekanisme ini bagaimana? Ya wali kelas akan melihat tuh tanda-tanda, kira-kira ada nggak ya anak-anak yang kayaknya kok lagi bermasalah misalnya, oh ini kok tugasnya nggak dikumpul-kumpulin, ada apa, what happen, dicari nih, something wrong, ada sesuatu yang salah. Nah ini mulai ada membentuk jaring-jaring pengawasan. Wali kelas akan berkoordinasi dengan PBBK, dengan kesiswaan dan dengan orang tua kalian tentunya, sehingga masalah-masalah meskipun baru riak-riak kecil itu segera teratasi ya anak-anak. Lalu menghilangkan bentuk-bentuk perpeloncoan. Nah sekolah itu nggak boleh ada perpeloncoan, apalagi di masa MPLS begini. Wah kalau dulu kan ya mungkin anak-anak pernah dengar kan ya, wah kalau masuk sekolah baru itu nanti dipelonco loh, nanti digojlok loh, nanti diginiin loh. Sudah nggak zamannya ya, sudah dihilangkan bentuk-bentuk seperti itu. Lalu meminimalisir keterlibatan kelompok maupun perorangan dalam kegiatan sekolah, meminimalisir keterlibatan kelompok maupun perorangan dalam kegiatan sekolah, mengisi jam-jam kosong dengan pelajaran atau kegiatan ekstra lainnya yang tentunya bermanfaat. Lalu meningkatkan kegiatan ekstrakurikuler pada awal sampai akhir tahun, pada masa liburan sekolah, juga pada masa pandemi seperti ini. Ada kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler yang kalian bisa kerjakan di sela-sela kalian menyelesaikan intra pelajaran kalian atau pelajaran-pelajaran yang kalian terima dari Bapak Ibu guru, sehingga apa? Di-refresh nih, gak hanya mikir matematika terus, IPA terus misalnya, IPA, IPS, bahasa Indonesia, aduh banyak capek ya. Mungkin Jumat, Sabtu atau hari-hari tertentu jam-jam khusus nanti kalian bisa di-refresh dengan kegiatan-kegiatan yang bisa membuat kalian segar, fresh, kemudian kalian bisa kembali belajar dengan tentunya semangat yang baru ya kan. Lalu peningkatan keamanan dan ketertiban khususnya pada saat berangkat dan usai sekolah. Nah sekolah kita ini dalam hal ini sangat tertib ya anak-anak. Kalian tidak perlu khawatir, kalian tidak salah memutuskan untuk sekolah di tempat ini, karena sekolah ini sangat mengutamakan pelayanan yang terbaik buat kalian ya. Oke, next, berikutnya adalah tahap represif ya, upaya untuk menindak siswa yang telah melanggar. Nah lalu bagaimana Bu kalau sudah terjadi pelanggaran? Nah ini upaya represifnya, upayanya adalah mendamaikan ya para pihak yang terlibat dalam perselisihan, baik mungkin orang tua, mungkin pembinanya, mungkin dengan teman. Ini kita mencoba menjadi mediator, kita damaikan. Lalu membatasi area tempat terjadinya aksi ya. Kalau itu adalah sebuah konflik yang terjadi ini, kalau tatap muka mungkin ada konflik fisik ya, harus kita selesaikan. Nah sekarang ini kan lagi masa daring nih anak-anak, tentu kalian sangat aktif dalam menggunakan platform digital ya enggak, WA, Instagram, TikTok, Facebook. Nah pesan Bu Dewi supaya tidak menjadi konflik satu dengan yang lain, usahakan kalian menggunakannya dengan sangat-sangat bijak ya, itu pesan Bu Dewi. Boleh bolehlah pakai digital platform Facebook, Instagram, TikTok boleh, tapi dalam ranah harus tetap taati aturan ya, tidak boleh melanggar hukum, tidak boleh mendiskreditkan orang lain, ada etika-etika. Nah Bu Dewi berharap kalian nanti ini dalam pengawasan orang tua kalian ya. Kemudian menetralisir isu-isu yang berkembang dan mencegah timbulnya isu-isu baru, isu-isu yang nggak penting jangan dilebih-lebihkan ya. Lihat faktanya, kemudian nggak perlu melakukan hal-hal atau meresponi isu-isu yang belum tentu. Makanya sekolah punya tindakan represifnya dalam bentuk menetralisir isu-isu itu. Kemudian berkoordinasi dengan pihak keamanan apabila terdapat pihak luar sekolah yang melanggar keamanan, ketertiban dan perbuatan kriminalitas di lingkungan sekolah. Ini pasti langsung akan ditindak tegas ya. Kemudian mengungkap lebih lanjut keterlibatan pihak luar sekolah atas kasus yang timbul dan menyelesaikannya secara hukum. Ini moga-moga tidak terjadi, karena memang kita tidak pernah seperti ini berurusan dengan hukum ya anak-anak. Sekolah cukup menjadi tempat di mana kalian itu bisa mengembangkan diri kalian, baik knowledge kalian, integritas attitude kalian dan sebagainya ya. Kemudian memberikan sanksi jika ini terjadi. Sekolah punya tindakan represif, juga memberikan sanksi sesuai tata tertib yang berlaku. Ini sekolah akan melakukannya ya, dan semoga ini tidak terjadi ya. Cukup menggunakan kesempatan belajar itu dengan baik saja. Nah, sudah yang tadi selesai Bu Dewi untuk wawasan Wiyata Mandala. Cara pandang kalian tentang sekolah kalian ya. Apa saja yang sekolah lakukan, prinsip, fungsi, tugas tadi sudah Bu Dewi sampaikan. Nanti dibaca ulang lagi karena Bu Dewi ngomongnya kan cepet ya.
baca ulang lagi, kalau tidak paham nanti boleh ditanyakan ya. Boleh ditanyakan kepada Bu Dewi atau kepada panitia. Ditanyakan di bagian wawasan Wiyata Mandala mau tanya ini, nanti boleh ya. Oke, ini sekarang kalau tadi kita mengenal sekolah, lingkungan, tindakan-tindakan apa yang sekolah lakukan dengan fungsinya, programnya dan sebagainya, tindakan-tindakan sekolah ketika terjadi hal-hal yang di luar dengan aturan-aturan hukum yang terjadi di sekolah, apa yang dilakukan sekolah tadi sudah disampaikan ya, cara pandang kita terhadap lingkungan sekolah dan fungsi sekolah, fungsi kepala sekolah, kemudian bagian-bagian unsur dari sekolah sudah Bu Dewi sampaikan. Nah, ini adalah bonusnya, lanjutannya adalah visi. Kita juga harus kenal dong visi misi sekolah kita. Kalian kan sudah memutuskan masuk di sini. Supaya ketika kalian masuk ke sini kalian tidak meraba-raba. Bu Dewi lanjutkan ya. Kita lanjutkan yuk, kita kenal visi misi sekolah kita. Iya. Itu kenapa Bu Dewi kasih di PPT gambar cowok inguk-inguk gitu ya, apa? Kayak mau ngintip ya, karena dia mungkin belum tahu, pengen tahu nih, kepo ya kan. Oke, kita kepoin yuk visi dan misi sekolah kita. Kita harus tahu dulu tuh apa yang dimaksud dengan visi. Ini dia. Visi adalah tujuan, masa depan, cita-cita, hal yang ingin dilakukan, itu disebut visi. Ya, jadi ini berhubungan dengan future, masa depan yang mau kita raih, yang mau kita sampai ke situ. Itu namanya visi. Nah, visi biasanya berhubungan dengan misi. Ini misinya. Kalau misi itu langkahnya, aplikasinya, bentuk nyatanya untuk meraih visi. Itu namanya misi. Langkah, bentuk atau cara serta bagaimana kita mewujudkan visi tadi. Ya, Bu Dewi boleh nggak visi disebut mimpi? I have a dream, mimpi. Boleh, nggak apa-apa. Mimpi itu kan sesuatu yang pengen kita raih ya kan. Itu juga bisa masuk ke visi ya. Nah, kalau misi ini langkahnya. Oke, sekarang kita lihat sekolah kita punya visi apa, punya misi apa. Nah, visi sekolah kita adalah unggul dalam pengetahuan, santun dalam sikap, dan peduli pada lingkungan berdasarkan iman dan kasih. Nah, kalau kita rangkumkan ini ada 4 item yang gampang diingat. Unggul dalam pengetahuan itu bicara knowledge, pengetahuan. Sikap itu bicara attitude, integritas. Sedangkan iman dan kasih itu adalah faith and love ya. Faith and love. Gampang ya, nggak pakai 4 ya. Knowledge, attitude, faith and love ya. Ini adalah visi sekolah kita. Nah, apa sih yang diharapkan dengan visi sekolah? Ini misinya, ini profilnya. Harapan dari visi dan misi sekolah, kita bisa melahirkan generasi seperti ini. Jatuh satu-satu toh. Ya, profil lulusan. Kita berharap kita melahirkan profil lulusan seperti ini. Punya daya religius yang bagus, hubungan dengan Tuhannya bagus. Karena kalau hubungan dengan Tuhan bagus, biasanya hubungan dengan sesama juga bagus, ya. Kita juga mengharapkan anak-anak kita peserta didik lulusan SMP Widya Wacana 1 ini punya nilai nasionalisme. Ini masih salah ketik ya. Nasionalisme, cinta tanah air. Tapi bukan fanatik ya. Cinta tanah air, bangga jadi bangsa Indonesia ya. Lalu punya nilai-nilai apa? Kejujuran, kedisiplinan, rasa tanggung jawab, rasa percaya diri, berpikir logis, tadi ada ya, kreatif, kritis, dan inovatif. Nah, itu dia. Berpikir logis, kreatif, kritis, inovatif ini adalah pembelajaran abad 21. Ya, diharapkan kalian ini kan generasi milenial nih. Pendidikannya sudah pendidikan abad 21 ya. 4.0 ya. Nanti kalian akan ketemu dengan guru-guru kalian yang mengkreatifkan model pembelajaran, strategi pembelajaran, metode pembelajaran yang pasti kalian akan senang. Harapan kita juga profil lulusan Widya Wacana 1 itu apa? Menjadi seorang pemimpin, ya. Kepemimpinannya bagus dan sikapnya, integritas, kesantunannya juga bagus. Lalu dia juga menjadi pribadi yang peduli terhadap lingkungan, gak cuek. Misal lihat sampah, dibiarin aja cuek. Kan bukan aku yang buang, bukan seperti itu. Tapi meskipun bukan kalian yang buang sampah itu kalian bisa buangkan kalau memang itu mengganggu. Kalau ada tanaman yang patah atau yang bagus ya jangan dipatahkan ya. Peduli lingkungan. Nah, ini profil-profil lulusan yang kita inginkan.
anak-anak ya. Diharapkan kalian menjadi pribadi yang seperti ini ya, itu harapan sekolah. Nah tentunya nilai-nilai tadi berdasarkan pada ini juga keputusan dari pendidikan dan kebudayaan ya, dari dinas, alangkah anjuran yang diberikan yaitu adalah 5 nilai utama yang memang harus ada dalam kehidupan kita peserta didik dalam sekolah. 5 nilai dalam penguatan pendidikan karakter ini didukung oleh pemerintah: religius, nasionalis, mandiri, integritas, gotong royong. Nah, kita menjadi pribadi religius, nasionalis, mandiri, integritas, dan gotong royong. Integritas itu apa toh Bu Dewi? Susah nih nangkepnya. Integritas itu bahasa sederhananya begini loh. Integritas itu kamu menjadi pribadi yang bertanggung jawab. Kalau ngomong jujur, nah itu sudah namanya kamu berintegritas. Kalau hari libur tetap rajin, nah itu namanya berintegritas. Kalau ngerjain PR nggak pernah telat, itu namanya berintegritas. Jadi integritas itu hubungannya dengan apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, itu good ya anak-anak. Kemudian nanti kalian bisa baca di rumah, ini banyak sekali contoh-contoh indikator dari implementasi 5 tadi, 5 nilai yang harus ada tadi ya. Jadi 5 nilai utama penguatan pendidikan karakter atau PPPK tadi diimplementasikan dalam bentuk-bentuk indikator seperti ini. Kalau pengen tahu, aku udah religius belum ya? Ini ada indikatornya, nanti kalian bisa baca di rumah ya. Oh ternyata yang disebut dengan religiusitas itu memiliki sikap spiritual yang bagus, menghargai, menghayati ajaran agama yang kalian anut. Kalau kalian adalah Kristen ya kalian menghayati itu apa yang Tuhan Yesus teladankan dalam hidup kita. Indikatornya apa? Kita ini bisa bersikap spiritual yang baik, itu sudah ada. Nanti kalian baca di rumah ya. Sikap sosial, apa sih Bu? Sikap sosial seperti apa sih Bu yang harus kami lakukan? Nah itu udah ada indikatornya, nanti dibaca di rumah ya. Ya tadi seperti yang Bu Dewi bilang, berkata jujur, tidak menjadi plagiat, suka nyontek, lalu mengungkapkan perasaan dengan apa adanya, nggak usah halu, nggak usah lebay ya. Apa adanya. Membuat laporan tugas-tugas juga disiplin, itu namanya kamu sikap sosialnya bagus. Dengan teman juga ramah, menggunakan digital platform, media sosial, Instagram, Facebook, WA dengan bijaksana, itu juga menunjukkan sikap sosial. Nanti juga kalian bisa baca disiplin, sikap sosial, indikator disiplin itu apa ya, dibaca di rumah, lalu dilihat kamu sudah seperti itu apa belum ya. Tanggung jawab, apa sih yang disebut tanggung jawab? Yang paling utama ciri orang yang bertanggung jawab adalah menyelesaikan tugasnya dengan baik, melaksanakan tugas dengan baik, menerima resiko dari tindakan yang dilakukan, itu orang yang bertanggung jawab. Bisa jadi mungkin ketika kamu mengambil suatu tindakan itu salah ya, beresiko, tapi ketika itu terjadi, misal mama sudah bilang jangan naik sepeda di ini pasir-pasir, nanti jatuh, kalian langgar, lalu kalian jatuh ya, sebagai orang yang bertanggung jawab berarti kamu harus meminta maaf sama mah, maaf tak langgar mah, jadi ini saya jatuh beneran mah. Nah itu tanggung jawab. Jadi tanggung jawab itu mau menerima resiko dari tindakan yang dilakukan, tidak menyalahkan atau menuduh orang lain, mengkambing hitamkan orang lain, itu pengecut, bukan orang yang bertanggung jawab. Nah kalau kita bawa tadi dengan profil sekolah apa? Tidak berintegritas anak-anak ya, nanti dibaca sendiri. Menepati janji itu juga termasuk orang yang bertanggung jawab. Nanti dibaca lagi toleransi, ini juga menjadi indikator orang yang bertanggung jawab, itu juga memiliki sikap toleransi ya. Sikap sosial itu juga memiliki sikap toleransi. Apa saja sikap toleransi di situ ada ya. Kalau nanti, nah ini implementasinya kalau kalian nanti daring dengan Bapak Ibu guru lalu kalian melakukan Zoom, kalau Bu Guru sedang menjelaskan, didengarkan, itu toleransi. Kalau ada teman yang berpendapat, kalian mendengarkan, itu namanya toleransi ya. Nanti indikator toleransi itu apa saja sih? Yang disebutin toleransi itu apa sih? Dibaca di situ, tidak mengganggu orang lain, menerima kesepakatan. Meskipun usul kita udah merasa usul kita baik, tapi ternyata tidak diterima, ya harus menerima. Begitu, itu namanya toleransi ya. Tidak memaksakan kehendak kita, pendapat kita, atau merasa diri paling baik ya. Nanti dibaca indikatornya, ini Bu Dewi cepat saja. Kemudian gotong royong, ini juga harus dikembangkan, ini juga termasuk salah satu di dalam sikap integritas. 5 PPK tadi, penguatan nilai karakter yang juga harus kalian punya, nilai gotong royong, yang sekarang sudah mulai, dalam tanda kutip, luntur, sudah mulai luntur. Kenapa? Orang kalau sudah pegang handphone terus antisosial.
nggak peduli sama lingkungan. Loh Bu Dewi, kan ini pandemi Bu, nggak boleh gotong royong. Iya, gotong royong secara fisik ketemu memang nggak boleh. Tapi kan kita bisa melakukan gotong royong, tidak selalu harus ketemu secara fisik. Misalnya apa gotong royongnya? Kalau suatu saat nanti sudah belajar, lalu guru memberikan tugas dan tugas itu harus dikerjakan bersama, ya harus dikerjakan bersama lewat WA misalnya. 5 soal yang harus dijawab oleh 5 orang, dikumpulkan satu teman, ya berarti harus gotong royong tuh, ya kan, menyelesaikan tugas itu. Jadi banyak cari sisi-sisi gotong royong yang bisa masih kamu harus lakukan. Anak-anak jangan sampai luntur, karena gotong royong ini sudah diwariskan dari nenek moyang kita ketika Indonesia terbentuk ya. Jiwa gotong royong ini ada di dalam Pancasila juga. Kemudian juga sopan santun, ya. Sopan santun, tidak ngomong kotor, tidak boleh di SMP Widya Wacana 1 ngomong kotor ya. Lalu bersikap salam, senyum, sapa, membiasakan berkata maaf, terima kasih, tolong, itu ya harus menjadi budaya, ya, budaya kalian. Menghormati orang tua, ya, taat beribadah, menghormati orang tua, ya. Lalu mengucapkan terima kasih tadi, tidak meludah sembarangan. Nah, ini juga termasuk sopan santun ya. Menghormati orang yang lebih tua. Ini yang terakhir, percaya diri, ya. Harus menjadi pribadi yang percaya diri. Pribadi yang percaya diri itu bukan artinya bukan sombong ya. Beda sombong dengan percaya diri. Percaya diri itu adalah orang yang tidak mudah menyerah. Orang yang selalu menggunakan kesempatan dengan baik. Menerima setiap peluang dan menangkap peluang itu dan melakukan dengan baik. Itu namanya percaya diri, beda dengan sombong. Percaya diri adalah kondisi mental, psikologis seseorang yang memberi keyakinan kuat untuk berbuat sesuatu, bertindak sesuatu. Justru orang-orang yang percaya diri ini biasanya bisa jadi berkat bagi orang lain. Nah, anak-anak diharapkan nanti juga bisa menjadi seperti itu. Memiliki rasa percaya diri yang baik, tidak menjadi orang yang ragu-ragu, bimbang, gak jelas. Karena ini penting percaya diri ini, karena anak yang percaya diri gak mudah diombang-ambingkan, gak mudah nanti dipengaruhi. Ya, kamu akan punya prinsip dalam kamu bergaul, berkomunikasi ya anak-anak, tidak mudah putus asa, tidak canggung dalam bertindak, berani mempresentasikan di depan kelas. Ini penting. Nanti mungkin tidak di depan kelas, mungkin nanti kalau sudah pembelajaran daring presentasinya lewat Zoom. Nah, kalian disuruh presentasi tuh harus berani, ya harus percaya diri, berani berpendapat, berani bertanya, berani mengajukan jawaban juga. Nah, itu adalah sikap percaya diri. Nah, diharapkan nanti kalian akan menjadi pribadi-pribadi tadi yang bernilai karakter baik sesuai dengan visi dan misi yang sekolah harapkan. Sehingga kita punya profil lulusan yang tadi. Kalau orang lihat kalian keluar, weh, itu kok misalnya nih namanya siapa ya? Tony gitu misalnya. Ih, Tony itu anaknya bagus banget ya. Oh loh, heran aku. Sekolahnya di mana toh? Weh, SMP Widya Wacana 1. Keren. Nanti aku juga pengen di SMP Widya Wacana 1 begitu ya. Jadi kalian nanti menjadi pribadi-pribadi yang dilihat orang, tidak dengan sebelah mata tapi dengan kedua mata. Maksudnya apa? Menjadi pribadi-pribadi yang unggul, visi tadi unggul dalam pengetahuan, knowledge, santun dalam sikap dan peduli lingkungan berdasarkan iman kasih. Kalian menjadi orang-orang yang cerdas, berkarakter tapi tetap takut akan Tuhan dan rendah hati. Amin. Tuhan memberkati. Ini tadi materi kita. Wawasan Wiyata Mandala dilanjutkan dengan visi misi sekolah. Cepat sekali ya Bu Dewi ya menjelaskannya ya. Tapi tenang, nanti yang nggak paham kalian bisa menanyakannya kembali kepada Bu Dewi lewat Pak Dwi sebagai ketua panitia. Nanti kalian pelajari, kalau ada yang ditanyakan silahkan dikirim saja pertanyaannya, nanti Bu Dewi jawab ya. Demikian. Oh ya, yang terakhir Bu Dewi pengen ngasih PR sama kalian. Boleh ya ngasih PR ya? PR-nya apa? PR-nya adalah apa sih harapan kalian masuk di SMP Widya Wacana 1? Ditulis dalam satu kertas, lalu dilipat seperti surat cinta. Oh enggak ya Bu, kan enggak boleh dikirim Bu ya. Berarti di apa? Di WA saja boleh. Apa sih harapan kalian sekolah di sini? Maunya kalian apa sih? Apa sih yang pengen kalian mimpikan di sini? Nah, ditulis di situ. Oke, selamat pagi, selamat melanjutkan MPLS berikutnya. Tuhan memberkati dan tetap semangat.